Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Sugiyatno dalam MK Pemrograman Bergerak. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Fionila Tasya, dan teman saya, Farhan Saifullah dan Putri. Kami di sini ingin menjelaskan tentang cara membuat aplikasi toko kita. Next. Kami di sini menggunakan software yang kita gunakan itu adalah Android Studio, Flutter, Visual Studio Code, Composer, Laravel, Postman, dan XAMPP. Sebelum itu, kita harus mendownload itu semua terlebih dahulu. Next. Oke, kita mulai ke proses pembuatan aplikasi. Yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu. Membuat database dengan menggunakan software XAMPP sebagai local server. Database yang dibuat adalah sebagai berikut. Nama database, toko API. Oke, caranya bisa dilihat di layar ya, teman-teman semuanya. Next. Selanjutnya, kita membuat REST API menggunakan Lumen. Setelah database berhasil dibuat, maka siapkan software Composer. Download di link tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengunduh dependensi PHP dan pustaka-pustaka dari Laravel. Untuk Laravel, dan beri nama project sebagai toko API. Lalu simpan pada folder XAMPP_htdocs. Next. Setelah proses mendownload dan install selesai, lalu buka aplikasi VS Code dan melakukan proses coding. Setelah melakukan konfigurasi koneksi database, lalu buka app.php pada folder Bootstrap dan hilangkan komentar pada baris 26 dan 28 karena dua fungsi tersebut akan digunakan untuk proses konfigurasi selanjutnya. Oke, bisa dilihat bukan dalam layar sebelum dihilangkan dan setelah dihilangkan perbedaannya. Next. Setelah itu, buatlah file controller.php pada folder app_http://controllers yang akan berfungsi sebagai hasil respon dari proses code pada saat melakukan testing. Oke, untuk source code-nya bisa dilihat pada layar. Next. Setelah itu, buatlah file registrasi controller.php pada folder app_http atau --controllers yang akan berfungsi sebagai hasil respon dari proses code pada saat melakukan testing. Untuk source code-nya atau codingannya bisa dilihat pada layar. Next. Setelah itu, buat file login controller.php pada folder seperti sebelum-sebelumnya, yaitu app_http://controllers yang akan berfungsi sebagai hasil respon dari proses code pada saat melakukan testing. Next. Untuk codingannya bisa dilihat pada layar ya. Setelah itu, buatlah file produk controller.php pada folder seperti sebelumnya yang akan berfungsi sebagai hasil respon dari proses code pada saat melakukan testing. Untuk codingannya bisa dilihat pada layar. Next. Setelah itu, buat model pada
folder app garis miring models, antara lain registrasi, login, member, produk. Fungsi dari beberapa model ini adalah sebagai pendefinisian dari tabel dan file yang digunakan untuk proses login maupun code. Jadi di sini kita itu disuruh membuat model. Di dalam model itu terdapat kita disuruh membuat registrasi, login, member, dan produk. Untuk codingannya bisa dilihat pada layar. Di situ terlihat ada registrasi.php, login dan login.php. Next. Dan selanjutnya di sini ada codingan dari member.php dan produk.php. Bisa dilihat dan bisa di screenshot. Next. Setelah membuat controller, maka selanjutnya daftarkan setiap metode yang dibuat pada web.php yang terletak pada folder routes atau roots. Hal ini berfungsi sebagai pengatur ulang pada saat melakukan proses data, login, dan code. Untuk codingan root atau web PHP bisa dilihat pada layar. Next. Oke, untuk materi selanjutnya saya alihkan kepada Putri. Baik, terima kasih untuk Mbak Fion dan Tasya. Saya akan melanjutkan. Di sini ada tes API menggunakan software Postman. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah konfigurasi REST API yang kita buat sudah tidak memiliki error dan dapat dioperasikan. Testing registrasi member. Di sini ada contoh dari Postman-nya. Bisa dilihat sendiri di layar. Jika sudah, kita next. Ada testing login member di Postman. Di situ ada codingannya di layar, bisa dilihat. Ada juga testing tampil produk member. Bisa dilihat sendiri Postman-nya di layar. Next. Wes. Kalau ngomong Bapak, kalau ngomong udah. Ulang apa gimana? Bapak kan enggak suaranya? Sudah. Mesinnya harus kebaca ya? Wes. Oh, Bisa. Dari testing enggak? Testing unggah produk member. Di sini kita mencoba di Postman. Next. Lalu ada testing delete produk member. Di sini ada di layarnya ada Postman. Next. Membuat aplikasi toko kita menggunakan Flutter. Setelah selesai melakukan konfigurasi database dan REST API, selanjutnya gunakan Android Studio untuk membuat aplikasi mobile menggunakan platform Flutter. Di situ ada tampilan menunya. Melakukan konfigurasi model, buat folder dengan nama model pada folder lib. Selanjutnya, buat model yang berfungsi untuk mendefinisikan tiap variabel yang digunakan. Nama file login.dart. Di situ ada codingannya, bisa dilihat sendiri di layar. Nama file registrasi.dart. Di situ ada contoh codingan dari nama file tersebut, bisa dilihat sendiri. Lalu ada ini tuh lanjutan bukan sih?
Lalu ada lanjutannya, nama file produk .dat. Bisa dilihat sendiri codingannya di layar. Setelah membuat model, selanjutnya membuat UI, user interface, mulai dari halaman login, registrasi, produk baik, produk detail, produk from, dan logout. Ada folder-folder nama-namanya, yaitu ada login baik.dat, produk detail.dat, produk from.dat, produk baik.dat, dan registrasi baik.dat. Ada login baik.dat. Ini contoh dari codingannya, bisa dilihat sendiri. Kita scroll sampai bawah. Salah satu contohnya. Jika sudah sampai selesai bawah, maka kita akan lanjut produk del.dat. Ini salah satu contoh codingannya. Kita scroll ke bawah. Bisa dilihat teman-teman. Jika sudah sampai bawah, maka kita juga membuat produk from.dat. Ini salah satu codingannya. Kita akan scroll ke bawah. Sudah, selanjutnya produk baik.dat. Ini salah satu codingan dari kita buat. Kita akan scroll ke bawah. Jika sudah, kita registrasi baik.dat. Kita scroll ke bawah juga. Bisa dilihat. Kita akan kembali lagi. Setelah membuat UI, selanjutnya buat folder widget. Astagfirullah. Siapa deh itu? Setelah membuat UI, selanjutnya buat folder widget yang digunakan untuk memberi keterangan status jika login dan registrasi gagal atau berhasil pada aplikasi toko kita. Membuat nama file sukses dialog.dat, dan ini contoh codingan kita yang buat, bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada lanjutan dari codingan yang tadi, sukses dialog.dat. Kita sampai selesai, maka kita akan lanjutkan. Lalu warning dialog.dat. Ini contoh dari codingan yang kita buat. Bisa dilihat sendiri di layar. Lanjutannya ini bisa dilihat di layar, masih warning dialog.dat. Membuat helpers dan blok. Konfigurasi helpers dan blok berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi pada Flutter dengan REST API ke database yang sudah buat. Untuk helper sebagai konfig penghubung dan blok sebagai konfig pemroses data. Di sini ada folder-folder helpers yang bersertakan API.dat, API URL.dat, app exception
exceptions.dat user info.dat. Kamu nggak? Lalu kita ke menu nama file api.dat. Ini adalah salah satu codingan yang kita buat, maka bisa dilihat sendiri. Jika sudah, kita lanjutan dari api.dat yang tadi. Itu adalah salah satu codingan yang kita buat juga, bisa ada di layar. Jika sudah, maka kita akan lanjutkan. Nama file kok disebut api url.dat. Ini salah satu codingan yang kita buat, bisa dilihat di layar. Jika sudah tahu, maka kita akan lanjut. Ada user info.dat dan ini hasil codingannya ada di layar. App exception.dat. Ini contoh codingan yang kita buat yang kita tampilkan di layar. Jika sudah, kita akan lanjut. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farhan Saifullah. Ya, terima kasih untuk Mbak Putri yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Putri, yaitu konfigurasi blok. Di konfigurasi blok terdiri dari nama file, ada 4 file, yaitu login blok.dat, logout blok.dat, produk blok.dat, dan yang terakhir registrasi blok.dat. Yang pertama yaitu kita buat dengan nama file login blok.dat. Di situ ada contoh shortcut yang sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat file dengan nama registrasi blok.dat, dan berikut contoh dari codingan yang sudah kita buat. Dan yang ketiga ada logout blok.dat, dan itu shortcut yang kelompok kita sudah buat. Dan yang terakhir ada produk blok.dat, berikut shortcut yang sudah kelompok kita buat. Dan yang terakhir yaitu running aplikasi. Di sini kelompok kami menjalankan aplikasi menggunakan Elementor Visual dari Android Studio. Kita langsung buka saja aplikasi yang sudah kita buat, kelompok kita buat. Di sini ada tampilan login. Dan di sini ada tampilan registrasi. Di tampilan registrasi sendiri itu, jikalau tidak ada yang diisi, maka ada keterangan di nama, yaitu nama harus diisi minimal 3 karakter, dan email harus diisi, dan password harus diisi minimal 6 karakter. Di sini kita akan mencoba registrasi terlebih dahulu dengan nama yaitu admin, email admin@tokokita.com, password setelah diisi semua, kita klik button registrasi. Di sini nanti akan ada keterangan registrasi sukses. Silakan login. Klik OK. Dan di login ini, jikalau tidak diisi, akan ada keterangan email harus diisi dan password harus diisi. Di sini kita masuk dengan akun yang sudah kita registrasi tadi, yaitu dengan admin.
dan password 1, 2. Di kelompok kita terdapat fitur yaitu mata ya. Mata ini berfungsi untuk men-show dan hidden password. Ini ketika mata ditutup, password akan terlihat. Selanjutnya kita akan login ke aplikasi. Ini untuk tampilan list produk dari kelompok kita. Ini untuk detail produk dari aplikasi yang sudah kelompok kita buat. Dan yang terakhir ada menu tambah produk. Di sini kita akan coba detail produk. Kita akan ubah menjadi komputernya huruf kecil semua. Ubah. Dan di list produk akan terubah secara otomatis. Selanjutnya kita akan menambahkan produk baru dengan kode 008 dengan nama produk keyboard. Harganya 100.000. Selanjutnya kita klik simpan, maka akan tersimpan otomatis di list produk. Di sini kita akan menghapus produk komputer. Selanjutnya kita klik ya. Setelah klik ya akan ada noise yaitu selamat bro, produk berhasil dihapus. Klik OK. Kita akan logout ke aplikasi. Dan sekian demo aplikasi yang sudah kelompok kita buat. Saya akan kembalikan ke moderator yaitu Mbak Tasya. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.